Salam Sobat Muda, ketemu lagi di Ngebum dan kita akan bahas Becoming Disciple. Lukas 14 ayat 33 dan 35. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapakah yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi dalam bacaan ini kita melihat dari beribu-ribu orang yang mengikuti Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, siapa yang benar-benar mau mengikuti Yesus dan siapa yang sekedar ikut-ikutan. Jadi dari latar belakang ini kita bisa sadar bahwa jangan bangga hanya menjadi follower of Christ, tapi kita mau jadi disciple of Christ. Kita menjadi muridnya. Kita mau mengikuti apa yang Yesus lakukan. Butuh motivasi dan komitmen. Yesus tidak mencari mereka yang follower yang tidak jelas motivasi dan komitmennya, tetapi Yesus mencari murid-murid yang sungguh-sungguh mengikuti Dia. Jadi mari sebagai murid kita hidup dengan motivasi dan komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan, penuh dengan kesadaran bahwa kita butuh Kristus dan kita mau menjadi muridnya. Butuh bayar harga. Mengikuti Yesus tidak hanya sekedar keinginan emosi, yes, atau coba-coba, atau ikut-ikutan, karena ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Yesus. Ingat bahwa keselamatan itu anugerah, free. Tapi kita percaya bahwa menjadi murid Kristus, berjalan dalam ketaatan, butuh bayar harga. Yesus menghendaki supaya orang memiliki sikap lepas, bebas dari harta yang fana dari dunia ini. Ingat bahwa semua yang ada di kita miliki hari ini berasal dari Kristus. Tidak ada satu kebanggaan pun yang bisa kita banggakan selain Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita harus lepaskan semuanya itu dan memprioritaskan Yesus lebih utama dari semua yang kita kerjakan hari ini. Kita boleh punya harta tetapi seolah-olah tidak punya, sehingga kita tidak terikat dengannya. Jadi biarlah harta benda yang kita miliki, jabatan apapun itu, tidak mengikat kita, tapi biarlah kita mengikat hanya kepada Yesus. Untuk itu prioritaskan Kristus dalam hidup kita lebih dari segala yang kita miliki, bukan saja dalam hal harta, tapi juga jabatan. Apapun yang kita miliki hari ini, semua kita mau lepaskan demi Kristus Yesus yang lebih mulia daripada semuanya itu. Mari biarlah hati kita melekat kepada Kristus saja, bukan kepada semua yang fana. Tanpa bayar harga digambarkan seperti garam yang hilang asinnya. Jadi menjadi tawar dan tidak ada gunanya menurut fungsinya, maka akan dibuang. Kita perlu bayar harga. Supaya apa? Kita berfungsi, kita menjadi kekristenan yang berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Untuk itu jangan kompromi. Orang-orang Kristen yang kompromi dengan selera dunia ini akan kehilangan pengaruh asinnya bagi dunia yang sedang membusuk. Gagal menjadi murid Yesus penuh hati, akhirnya tidak berguna lagi. Jadi kalau hari ini kita menjadi murid Kristus, biarlah kita sadar betul bahwa kita butuh Kristus dan kita mau menjadi muridnya, mengikuti apa yang menjadi perintahnya dan melakukannya dengan segenap hati karena kita mengasihi Tuhan. Jadi sadari bahwa tanpa dimuridkan oleh Kristus, maka kekristenan kita tidak akan berdampak positif. Ketika kita tidak melepaskan semuanya itu dan memprioritaskan Yesus, maka dampak dari kekristenan kita menjadi nol. Dan itu sama seperti garam yang tidak asin atau menjadi tawar. Untuk itu firman Tuhan jelas, hendaklah mendengar. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Biarlah hari ini yang menyaksikan video ini, sekali lagi ini peringatan yang jelas dari Tuhan, hendaklah mendengar. Mari kita sebagai murid Kristus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Murid hidup dalam rencana Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi mari kita melekat kepada Tuhan dan mempertajam pendengaran kita untuk kita mengerti akan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini waktunya change your mind, waktunya ngebum. Mari jangan puas jadi follower of Christ, tapi kita mau jadi disciple of Christ, menjadi murid Kristus. Ada harga yang harus dibayar. Jangan kompromi dengan dunia ini, tapi kita mau mengikuti perintah Tuhan agar hidup kita menjadi garam yang terus berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.
Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.